Bayangkan Anda berada di lapangan terbuka yang luas dengan layang-layang di tangan Anda. Talinya terlepas dari jari-jari Anda saat angin membawanya semakin tinggi. Tiba-tiba hembusan angin kencang mencoba menariknya, tetapi Anda berpegangan erat, merasakan ketegangan, tetapi tetap mempertahankan kendali itu. Layang-layang menari dan bergoyang. Sama seperti itulah hidup kita yang tidak dapat diprediksi dan bergantung pada angin, tantangan dan ketakutan. Namun sama seperti genggaman, kita memastikan layang-layang tidak melayang dan jatuh. Cengkeraman Tuhan yang tak tergoyahkan pada kita, memastikan kita tidak tersesat dalam ketakutan kita setiap saat. Pada setiap tarikan keraguan, setiap hembusan kegelisahan, Dia berbisik, "Jangan takut, aku bersamamu." Saat ini, saat kita melakukan perjalanan bersama, marilah kita merangkul kebenaran yang kuat bahwa Tuhan selamanya bersama kita, terutama ketika menghadapi ketakutan terbesar kita. Saya juga ingin mengingatkan Anda betapa sebesar apapun tantangannya, Tuhan kita lebih besar dan Dia selalu bersama kita. Ketika ada yang tidak beres atau saat cobaan datang, pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya, adakah yang menjagaku? Atau Anda mungkin mempertanyakan, apakah Tuhan ada bersamaku? Atau mungkin Anda pernah bertanya-tanya, apakah Dia benar-benar peduli dengan apa yang aku alami? Tapi di saat ragu, khawatir, ketakutan dan kegelisahan, bahkan ketika kamu mungkin tergoda untuk mempertanyakan kehadiran Tuhan, ingatlah bahwa kehadiran Tuhan yang mengelilingimu menawarkan kenyamanan, kedamaian, dan ketakutan. Tapi kamu harus percaya dan tahu bahwa Dia selalu ada di sisimu bahkan di saat-saat tersulit. Alkitab meyakinkan kita dalam Ibrani pasal 13 ayat 5. Biarlah perilaku Anda tanpa ketamakan. Berpuaslah dengan hal-hal yang kamu miliki, karena Dia sendiri telah mengatakan, "Aku tidak akan pernah meninggalkanmu atau mengabaikanmu." Sekarang, luangkan waktu sejenak dan pikirkan tentang Daud. Dia adalah anak muda gembala, bukan seorang prajurit terlatih, namun dia berdiri dengan gagah berani hanya dengan sebuah katapel di tangannya dan beberapa batu menghadapi Goliat raksasa. Sulit dibayangkan, bukankah seorang anak muda berdiri tegak bukan karena ukuran atau kekuatannya, tetapi karena imannya kepada Tuhan. Lalu ada juga Daniel. Dia dimasukkan ke dalam lubang yang berisi singa karena dia tetap setia pada imannya. Meski dikelilingi oleh binatang buas itu, dia tidak putus asa. Dia percaya Tuhan. Terkadang kita semua menghadapi masalah besar dalam hidup kita. Mungkin itu masa sulit di tempat kerja, tantangan penyakit, masalah perkawinan, atau kekhawatiran tentang uang. Tetapi sama seperti Daud dan Daniel, kita tidak harus menghadapinya sendirian. Alkitab mengingatkan kita dalam Yesaya pasal 41 ayat 20. Jangan takut, karena aku bersamamu. Jangan berkecil hati, karena aku Tuhanmu. Aku akan menguatkanmu dan membantumu. Aku akan mengangkatmu dengan tangan kananku. Kisah Daud dan Daniel yang menang
mengajarkan kita sesuatu yang istimewa. Tidak peduli seberapa besar permasalahan kita, Tuhan lebih besar bila kita percaya dalam dirinya. Ketika kita percaya bahwa Dia bersama kita, kita dapat menemukan keberanian untuk menghadapi apapun. Ini bukan tentang seberapa kuat atau beraninya kita. Ini tentang siapa yang berdiri bersama kita. Dan dengan Tuhan di sisi kita, kita dapat menghadapi tantangan kita tanpa rasa takut. Mari kita kaji rasa takut itu sendiri. Pada intinya, rasa takut berfungsi sebagai respons naluri yang dirancang untuk memberi sinyal kepada kita ketika menghadapi ancaman atau bahaya. Ini seperti sistem alarm yang memperingatkan kita ketika ada bahaya yang memungkinkan kita mengambil tindakan cepat, membuat keputusan untuk memastikan keselamatan kita. Terkadang rasa takut menguasai kita. Rasa takut itu menjalar. Alih-alih menjadi peringatan sesaat, rasa takut itu menjadi awan tebal yang menyelimuti siang dan malam kita. Kita mulai khawatir tentang hal-hal yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Kekhawatiran akan kesehatan kita, orang yang kita kasihi, masa depan kita dan anak-anak kita, dan masih banyak lagi dapat mengakar di dalam hati kita. Amsal pasal 12 ayat 25 menceritakan kepada kita kegelisahan dalam hati manusia menyebabkan depresi. Namun perkataan yang baik membuatnya gembira. Jadi jelas bahwa rasa takut muncul dari ancaman yang dirasakan kehadirannya. Bisa menyusahkan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika rasa takut mencoba mengambil alih? Kita mengingatkan diri kita akan janji Tuhan ketika gelombang ketidakpastian mulai menerjang di sekitar kita. Kita dapat menemukan kedamaian dengan berlabuh pada firman Tuhan. Dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7 kita diberitahu, sebab Allah tidak memberi kita roh ketakutan, melainkan roh yang memberikan kita kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketika kita mengingat janji ini dan mengisi hati kita dengan cinta dan jaminan Tuhan, kita dapat mengesampingkan rasa takut dan berjalan dengan percaya diri karena mengetahui Dia menyertai kita di setiap langkah. Bukankah menyenangkan jika ada orang di sampingmu yang membimbing jalanmu dan memastikan kamu tidak tersandung? Inilah gambaran yang dilukiskan pemazmur untuk kita. Dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah yang paling gelap, aku tidak akan takut akan bahaya atau kejahatan karena Engkau bersamaku. Tongkatmu dan gadamu, itulah penghiburku. Ayat ini tidak berarti kita tidak akan menghadapi cobaan atau tantangan, tetapi ini meyakinkan kita bahwa di masa-masa sulit itu kehadiran Tuhan bagaikan pelukan yang melindungi di sekeliling kita. Yesus Kristus Tuhan meyakinkan kita dalam Matius pasal 28 ayat 20. Dan ketahuilah, aku bersamamu selalu sampai akhir zaman. Ini bukan hanya sebuah pemikiran yang menghibur, bukankah mengharukan sahabat-sahabat terkasih? Ketika mengetahui bahwa di dunia yang terus berubah ini, ada satu hal yang tetap konstan. Janji Tuhan menyertai kita. Dia yang bersama kita kini memberi kekuatan di tengah kelemahan kita, kejelasan di tengah kebingungan, dan harapan di tengah keputusasaan. Kita berdiri kokoh di atas landasan janji Tuhan yang menyertai kita. Sungguh menggembirakan melihat bahwa ini bukan sekedar konsep palsu, namun kenyataan yang telah dialami banyak orang secara langsung.
Amin.